Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus Vina dan Eki Cirebon, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Selamat siang Syahri, apakah warga bernama Irfan ini bisa menjadi saksi yang dihadirkan untuk para terpidana karena diketahui kenal dengan sosok ketua RT dan juga Kavi dalam kasus Vina? Ya, baik Okta di studio dan selamat siang saudara. Sampai saat ini bahkan terbaru tadi malam, Irfan Setiawan, warga Saladara yang tinggal tak jauh dari rumah Kavi, PRT Pasren dan juga bahkan 6 terpidana lainnya yang memang satu tinggal di sekitar situ, menyatakan siap dirinya apabila dibutuhkan menjadi kesaksian. Bahkan dia juga membawa foto yang sudah dia pegang dari beberapa akun Facebook yang dimilikinya. Maksud kami dari akun Facebook yang dimilikinya juga dari beberapa teman-teman yang memang sepermainan pada saat itu. Dalam hal ini, Irfan Setiawan muncul ke publik untuk menyampaikan beberapa hal. Dan secara lengkap, yang pertama, Irfan menyampaikan bahwa Kavi dinilai tidak tepat atau bohong pada saat memberikan statement atau pernyataan bahwa Kavi tidak kenal dekat dengan para terpidana. Sedangkan menurut Irfan, Kavi kenal dekat dengan para terpidana. Dibuktikan dengan beberapa foto, utamanya tahun 2013 dan 2014, di mana Kavi dan terpidana, utamanya Hadi, Eko, sama Jaya dalam foto tersebut itu jalan-jalan ke Kabupaten Majalengka. Kemudian ditambahkan lagi ke Kabupaten Indramayu. Di sana mereka bahkan berfoto bersama dan mengenakan satu pakaian atau satu seragam yang semuanya sama. Satu rombongan itu. Dengan itu Irfan mengatakan bahwa Kavi memang sejak kecil bermain bersama dengan Hadi. Artinya ketika ada pernyataan Kavi mengatakan tidak kenal dekat, itu adalah sebuah pernyataan yang bohong. Dan yang kedua, Irfan juga menyatakan bahwa yang Kavi akui bahwa tidak mengenal dengan Rivaldi memang benar. Bahkan Irfan Setiawan juga tidak mengenali yang namanya Rivaldi karena beda tempat tinggalnya. Jadi yang dikenali oleh Kavi bahkan dekat itu adalah 6 terpidana yang tinggal bersama di Saladara. Kemudian soal Irfan Setiawan yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi saksi dengan membawa beberapa bukti itu menunggu dari tim kuasa hukum yang apabila memang dia dibutuhkan untuk menghadiri pada saat nanti pada sidang PK yang saat ini sedang diproses diajukan oleh 6 terpidana lainnya. Okta. Dari pemeriksaan LPSK Syahri, bagaimana hasil psikologi Saka dan bagaimana persiapan Saka Tatal untuk menghadapi sidang? Dalam waktu dekat, utamanya Rabu 24 Juli 2024, kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti mengatakan semua sudah disiapkan, baik dari 4 novum, kemudian ada saksi dan juga ada ahli yang akan dihadirkan pada PK nanti. Satu agenda terdekat kemarin yang dilakukan pada Jumat adalah tes psikologi terhadap Saka Tatal yang dilakukan oleh LPSK. Mengapa hal ini perlu dilakukan dan Titin mengapresiasi langkah LPSK mengingat Saka Tatal masih memiliki kondisi emosional yang naik turun. Sehingga akhirnya ketika bertemu dengan LPSK memiliki beberapa cara untuk membuat stabil kondisi emosional Saka Tatal sehingga diharapkan pada saat nanti 24 Juli 2024 Saka Tatal memiliki kondisi emosional yang tenang dan dapat memberikan semua keterangan di muka hakim dengan baik dan terang benderang. Tidak hanya itu, Titin juga sudah berkoordinasi dengan beberapa ahli-ahli yang dipastikan akan menghadiri pada saat nanti Rabu 24 Juli 2024. Harapannya, Titin mengharap persidangan PK ini dibuka secara transparan. Buktinya, Titin telah mengirimkan surat ke 4 instansi tinggi lembaga negara, Kapolri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial untuk bersama-sama mengawasi jalannya persidangan pada PK nanti. Diharapkan akan menghasilkan yang sesuai dengan apa yang diharapkan tim kuasa hukum Saka Tatal, yakni bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kejadian tahun 2016 dan tidak ada pembunuhan yang sebegitu dramatisir oleh terhadap korban Vina dan juga Eki. Okta. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih Syahri.